Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan kita, yakni admin dari Sini Aja Channel. Apa kabar nih Bre Alfian? Baik, Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas BBC Line? Puji Tuhan, sehat-sehat nih kita nih. Nah, Mas, kemarin nih kan Netflix juga baru mengeluarkan sebuah film thriller nih ya, horror thriller nih. Judulnya itu adalah Things Heard and Seen. Ya. Nah, Mm-mm. film ini juga diangkat dari novel yang berjudul itu All Things Cease to Appear yang dikarang oleh Elizabeth Brundage ya, yang dibintangi oleh Amanda Seyfried. Nah, kalau Mas gimana nih Mas? Sewaktu Mas mendengar ini ada sebuah film horror thriller yang berjudul Things Heard and Seen akan dibuat atau akan ditayangkan di Netflix, Mas mengharapkan apa dari film ini? Wih, bener-bener harapannya tuh bakal jadi menakutin banget sih. Horror, thriller, dari trailernya sendiri juga udah menjanjikan banget sih. Dan pengen banget apa misalnya dapat horror yang banget di sini. Itu yang aku rasain sih. Ekspektasinya kayak gitu. Belum lagi juga nampak bintang itu kan juga Amanda Seyfried kan juga sering main ya, dan dia itu bisa bilang itu cukup bagus ya. Cukup bagus juga dan dia kan dapat nominasi di Oscar juga tahun 2021 ini. Jadi yang bikin pengen nonton juga karena ada Amanda Seyfriednya juga sih. Kayak pengen lihat dia gimana peran horor di sini. Karena Betul. dia baru main horor tuh ini yang baru keduanya dia. Ini yang kedua kalinya dia. Jadi penasaran kayak gimana nih aktingnya dia Hmm. main horor kayak gini. Gitu sih. Saya pribadi juga sebenarnya kan dulu 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 saya nggak suka horor, benar-benar nggak suka horor sih. Tapi lama kelamaan karena apa yang saya nggak suka, saya berusaha nonton, malah saya jadi enjoy nih. Dan Oke. dibilang oh nih Amanda Seyfried akan main di film-film ini yang akan diputar nih di Netflix nih istilahnya. Wah, saya pikir wah boleh juga nih. Terus habis itu kan sempat nonton thriller kurang lebih dikit-dikit lah. Dan saya pikir wah ini kayaknya cukup oke nih, agak-agak serem nih. Jangan-jangan kayak film-film Amityville horror lah kita bilang ya, ataupun Boleh, boleh. istilahnya, ataupun kayak film The Shining lah istilahnya, yang antara istilahnya ke dipengaruhi oleh roh-roh jahat atau Oh, antara jahat. horor atau istilahnya apakah ilusi, halusinasi atau benar-benar ada setan. Tapi kalau saya lihat dari trailernya ini kayaknya ini bakalan setan banget nih, setan banget. Bakal setan banget sih. Bakalan setan banget nih dalam arti Setan banget. cukup menegangkan. Apalagi kan kalau kita lihat Amanda kan mungkin kan ini bakalan dibawa ke dalam horor yang naskahnya cukup-cukup oke lah. Saya pikir ya cukup oke dan cukup berkarakter lah. Nah, setelah dari ekspektasi, kenyataan yang didapatkan apa nih, Bre? Zong sih. Lebih ke zong sih. Jadi ekspektasi yang tadi di awal kayak lebih ke horor, ada hantu-hantunya gitu kan. Kayak ya tipikal kita datang ke rumah tua lalu diganggu sama setan. Tapi jatuhnya lebih ke drama horor psikologi tentang masalah keluarga. Itu sih. Yang didapat setelah nonton malah lebih ke situ daripada horornya. Bahkan kesan horornya itu cuma di awal doang, masuk ke akhir itu udah mulai hilang. Gitu sih. Betul. Yang dirasain lah itu. Hmm, hmm, hmm. Betul. Nah, ini dia nih. Eh, Seolah-olah nih, entah itu dari sang sutradara atau penulis naskah, seolah-olah ini agak-agak kebingungan nih mau dibawa ke arah mana nih. Apakah Mm-mm. ke arah misalnya horor yang benar-benar tanda kutip, kalau horor kan kita bicara setan ya, Setan hantu biasanya. nih istilahnya, atau eh, ke arah thriller. Thriller ini ya dari dalam arti mungkin aja psikologis segala macam, hanya Mm-mm. khayalan, halusinasi. Nah, ini kayak seolah-olah ini agak-agak Bimbang ya. dalam arti ngerti ya. Aku Mm-mm. kalau saya melihat ini seolah-olah nih, saya nggak tahu ya, saya benar-benar nggak tahu ya. Tapi yang saya tangkap ini seolah-olah sang sutradara ini atau penulis naskah ini berusaha sangat keras supaya film ini
terkesan ini berat ataupun penuh dengan simbolik. Jadi Setuju. itu padahal sesuatu yang simple nih. Berarti rumah itu ada kejadian begini, terus habis itu ada yang meninggal, rohnya itu menjadi guardian angel, tapi Iya, ada di situ. setan yang istilahnya setan jahatnya ada guardian angelnya nih. Jadi yang masuk ke rumah itu yang hatinya jahat akan dipengaruhi oleh yang ini. Yang jahat. Guardiannya angel akan melindungi penghuni lain dari mara bahaya ini. Simpel itu, gitu ya? Bener nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Simpel. Karena kan kita tahu nih ternyata itu ya oke, ini spoiler alert ya. Karena nggak bisa lagi omongin kalau tanpa spoiler nih. Ternyata itu roh jahatnya ini bisa bermanifestasi karena memang latar belakang daripada suaminya ini memang udah kelam sih. Bener kan? Masa lalunya udah banyak pertanyaan. Betul. Kenapa itu Guardian Angel ini dari dulu dari pertama kali muncul ini berusaha melindungi daripada sang istri. Nah itu sih sebenarnya itu sesimpel itu. Tapi seolah-olah dari yang itu sutradara sangat keras ingin menjadi sepertinya ini film ini agar tanda kutip ya tanda kutip sepertinya bermutu atau istilahnya berat-berat gitu ya. Lah kita ngomong ya. Semoga biar dilirik ke festival karena banyak simbol-simbol. Nggak seolah-olah nih kalau menurut saya ya. Nah, kalau menurut Mas gimana Mas? Kalau dari pendapat saya seperti itu. Setuju aja sih. Karena memang yang saya rasakan juga mau mencoba mengarah ke festival dengan beberapa simboliknya dan artistiknya dari dalam ceritanya sendiri. Kan banyak simbol yang bagi orang awam dan yang mungkin nggak membaca bukunya atau nggak mengerti seni di dalamnya, itu bakal super bingung sih. Dan kayak nggak tahu keterkaitan antar hal-hal di dalam itu seperti apa. Dan dia, si penulisnya ini, si Robert Puccini sama istrinya pasangannya ya, si Sherry Springer ini, berusaha bikin film ini jadi kayak kelihatan berat gitu. Setuju aja. Tapi jatuhnya bagi audiens pertama kali yang nonton kayak gini, yang mengharapkan dari trailernya itu horor yang tanda kutip ada setan-setannya gitu kan, itu malah jadi lah kok jatuhnya kayak gini, bikin pusing, kok jadi drama, jadi gitu. Jadi jatuhnya sih ya jadi kurang masuk ke audiens penonton sih, yang mengharapkan horor dari trailernya sih. Karena termasuk yang tadi yang ada Guardian Angel sama yang jahatnya itu. Di awal kan kita kayak belum tahu tuh. Kan di awal-awal filmnya kita kayak nggak tahu tuh Guardian Angel tuh kayak gimana. Kita taunya oh ini bakal dihantuin nih rumahnya, bakal digoda sama setannya lah kayak gitu. Tapi ternyata di akhir cuma mau ngelindungin aja. Dan di situ kan ekspektasi orang yang kayak bakal mungkin kayak Conjuring yang bakal dihantui sepanjang film, ternyata cuma di bagian awal aja, dan jadinya malah jadi sebuah guardian angel-nya sih. Ya, sedangkan sang roh jahatnya juga nggak terlalu dibahas ya, nggak terlalu dimunculin ya. Nggak dimunculin juga. Cuman berupa burung yang pecahin kaca ya. Pecahin kaca doang itu pun juga sebagai tanda. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, ya nggak tahu maksudnya apa, kayak ini kok tiba-tiba ada burung masuk, buat apa gitu. Itu sih. Tapi untuk Mas Bibi Setiawan sendiri sebenarnya enjoy nggak sih dengan horor seperti ini? Kan tadi katanya baru mau memulai, kan dulu nggak suka horor, terus baru mau masuk horor nih, dapat horor yang kayak gini. Oh enggak, justru saya bilang ini dulu saya nggak suka, tapi saya udah mulai suka nih, dalam arti udah bisa enjoy, dalam arti saya udah mulai enjoy, udah berapa tahun lalu sih, akhirnya saya bisa enjoy sih, dalam arti. Nah untuk horor yang seperti ini, sebenarnya sih nggak ada masalah nih mengenai istilahnya kita ngomong horor psikologis kayak apa horor yang setan, istilahnya atau horor gore atau horor istilahnya horor yang jump scare, sebenarnya saya nggak ada masalah.
Nah, nanti kalau misalkan kalau kayak ada beberapa horor kan memang menjual jump scare. Ya kita udah tahu nih menjual jump scare. Ada horor yang menjual misalnya thriller psikologis. Ya kita tahu nih. Nah, ya ini agak bingung nih. Dan nanti mau ke arah mana nih? Seperti itu kalau saya pribadi sih. Nah, tadi itu kan kita ngomongin soal simbol ya. Nah, ini akhirnya ini kita bingung nih kan dalam arti di sini kan banyak sekali simbolnya itu berdasarkan lukisan-lukisan ya. Baik itu pas dia lagi di pameran lukisan dikasih tahu ataupun ada lukisan apa dia ngomong ataupun cover bukunya. Nah, itu semuanya kan simbolik daripada lukisan-lukisan ataupun gambar yang tidak semua orang tahu nih, hanya mungkin sebagian kecil kali ya, mungkin saya bisa bilang ya, hanya sebagian kecil orang yang mengetahui gambar tersebut dan simbol-simbol arti simbol tersebut sih. Nah, kalau dari Mas sendiri, misalnya waktu kemarin pas nonton itu kan ada beberapa tuh ya gambar-gambar kayak gitu ya. Itu sebenarnya itu Mas melihat itu seperti oh ini pasti ada sesuatu nih, atau Mas cuma bilang mengira oh itu Mas sekedar lewat aja cuma hiasan aja atau gimana? Enggak 100% sekedar lewat, juga enggak 100% ada simbol sih. Jadi kayak oh ini pasti ada something di sini. Tapi nggak begitu banget gitu. Jadi kayak nggak mungkin kita pause dulu ya. Habis itu kita pause, kita searching simbolnya apa, baru kita nonton lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Jadi kayak ya udahlah lewat-lewat aja gitu kayak wah udah tinggal lewat aja, tinggal nonton aja. Terus kayak oh ini oh gini. Terus habis itu ya udah gitu aja. Jadi nggak bener-bener kayak bener-bener pengen tahu banget sih, dan juga nggak bener-bener pengen kesip juga. Jadi samar-samar sih, sedeng-sedeng aja sih pas nonton kayak gitu. Bagian lukis-lukisannya gitu, simbol-simboliknya. Nah, justru itu yang tadi saya bilang itu sebenarnya sih pasti semua orang nih yang nonton ini akan ngeh. Ini pasti ini lukisannya ada makna nih dan akan nyambung ke endingnya nih, dalam arti biasanya kan kita kan kalau udah sering nonton kayak gitu kan pasti akan berpikir, tapi kan nggak mungkin pas tengah-tengah kita nonton kita pause dulu, nyari dulu. Nanti kena spoiler dong kita ya. Jadi feel-nya juga bakal hilang juga karena udah kepotong. Tapi di satu sisi kita penasaran, ini maknanya apa ya, kita nggak tahu, tapi akhirnya kan kita nonton oh gini, seperti itu sih. Itu sih yang kalau yang saya dapatkan itu seperti itu. Bahkan ada yang bilang pas abis nonton ini saya malah mencari explanation ini semuanya ini, dan itu ternyata itu begitu banyak simbol dari dia dari gambar-gambar yang tadi kita udah ngomongin sampai pakaian biru. Nah, ini pakaian biru oleh tokoh utama ternyata itu simbolik juga. Ya siapa sih yang nge istilahnya kan? Baru setelah dengar penjelasan baru nggak. Nah itu dia. Nah itu kita kan dalam arti, tapi kan itu bukan berarti film yang dalam arti itu bukan berarti film, maaf kata itu film yang bagus seperti itu. Dan memang yang tadi atau yang saya pernah bilang itu bahwa kadang-kadang ini sebuah film itu akan membuat kita bertanya-tanya dan akan mencari tahu. Namun yang ini nih, ini kayaknya agak-agak nanggung semua nih, kentang nih semua nih. Semuanya kentang. Dan menjualnya horor. Tapi horornya nggak horor banget. Kita pikir thriller, tapi thriller itu nggak thriller. Ya ujung-ujungnya kayak Mas bilang itu drama. Ini drama nih, dalam arti drama dari yang keluarga sebelumnya yang tinggal situ, terus drama dari dianya. Itu sih drama kekeluargaan pernikahan sih, drama marriage. Masalah pernikahan. Di situ setuju. Ada pesan nggak yang kita, misalnya Mas nonton ini nih, terus ada pesan yang Mas serap nggak dari film ini? Ya sebenarnya kalau dari pesannya itu mungkin kalau bagi yang udah berkeluarga ya janganlah diem-dieman kayak gitu, maksudnya tetap akur lah. Untuk bagi yang udah nikah kayak gitu tetap harus akur lah, jangan diem-dieman, jangan ego masing-masing kayak gitu. Itu kan jadi kayak mereka nggak akur karena mereka juga sendiri-sendiri, main sendiri-sendiri, yang masnya kayak gitu, yang mbaknya kayak gitu. Malah pesan yang dapat bukan takutnya, tapi malah pesan sebuah relationship sih. Kenapa tuh relationship? Yang tadi tentang ya kita harus jadi akur aja gitu. Gimana ya? Atau istilahnya ya harus mencari tahu dulu istilahnya calon suami atau calon istri ya, latar belakangnya.
nggak taunya itu kan masa lalunya kan kelam banget tuh, ya kan, dari suaminya. Mm-mm. Atau Tapi untuk masa lalu juga nggak dibangunkan baik sih di sini, ya nggak sih? Kelas betul. baliknya juga nggak begitu banyak. Dan istilahnya cuman sekilas-kilas dalam arti, oh ini lukisan adiknya, saudaranya yang meninggal tenggelam. Ternyata itu Mm-mm. dia ngambil, mengaku bahwa itu lukisan dia, ya kan, ke istrinya kan, atau ke Mm-mm. orang-orang, atau tanda kutip itu yang mengakibatkan kita berpikir, oh ternyata dia mungkin ngebunuh daripada ya tadi itu orang yang sebelumnya tuh. Jadi mengambil jati diri, istilahnya karya-karyanya itu diambil. Terus habis itu ternyata itu dia itu dalam pelecehan seksual dalam arti, tapi itu kayak menurut saya sih terlalu cepat tuh, dalam arti Mm-mm. tek 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 faktanya cuma ini. Oke, dia dipengaruhi oleh Dari roh jahat, dia bisa melakukan segala sesuatu yang jahat, ya udah, ya ini dilindungi oleh guardian angelnya. Nah seperti itu sih ya. agak agak ngacak ya, maksudnya kayak nggak rapi-rapi banget gitu ya ceritanya. Padahal kan menurut saya sih harusnya bisa dibangun nih, bisa dibangun dengan rapi. Eh, Mm-mm. Pace-nya itu pun sebenarnya ini harusnya itu lebih bisa, misalnya harus lebih tertata sih. Cepet Dalam dikit arti ya. berantakan ya kayaknya ya. Dan Mm-mm. kehilangan Nah, arah sih, satu kata mungkin kehilangan arah kali ya. Kalau misalkan ditanya apa pendapat saya mengenai film ini, satu kata sih kehilangan arah. Itu sih. mm. Mau dibawa Iya sih. kemana itu dia bingung nih, sang sutradara nih. Jadi dimasukin semua unsur, simbolik, blek, jadi udah diramu, udah nonton. Nanti kalau Udah nggak jelas, nonton. nonton penjelasan orang lain. Ya tapi jujur, setelah setelah nonton ya, setelah nonton itu kan masih campur aduk tuh lah, ini filmnya kayak gini kayak gimana sih. Tapi setelah mendengar, cari penjelasannya di YouTube atau di internet lainnya tentang makna-maknanya, simbol-simbolnya, itu jadi sedikit agak respect sama penulisnya. Ngerasa gitu nggak sih? Oke, Kayak dia memang yes, memang betul. Saya setuju tuh. Film ini salah satu positifnya adalah film ini membuat saya mencari tahu istilahnya apa nih simbol-simbol di dalamnya, ternyata itu pinter, dalam arti ya simbol-simboliknya itu pinter, dan tadi itu membuat saya itu respect terhadap penulisnya apa ataupun sutradara yang mengeksekusinya. Namun itu tidak mengubah pendapat saya mengenai ini bukan bukan horor nih, saya bukan dalam arti uh, bukan horor dalam arti saya kayak kayak penampilan horornya kayak gitu, saya ini bukan thriller juga, mungkin thriller kali, mungkin dianggap ya thriller nih dalam arti, nggak mungkin kan. enggak. Di satu sisi mungkin karena apa kita sudah berekspektasi mendapatkan horor ya, jadi membuat kita kecewa terhadap kehororan film ini ya. Anu sih dari trailernya, karena trailernya itu benar-benar horor. Hmm, hmm. Trailernya itu kayak benar-benar menjanjikan sebuah film yang horor. Jadi ketika nonton malah nggak horor, jadinya kayak lah kok gini gitu. Awalnya saya pikir ini bakalan kayak ini Amityville Horror sih, dalam arti yang Hmm. apa, yang satu rumah ada hantunya terus jadi bapaknya jadi jahat, suaminya jadi jahat segala macam, kan kurang lebih kan sama nih, ngerti ya? Mm-mm. Ini ditambah dengan Guardian Angel aja, udah gitu aja. Ada unsur-unsur dramanya sih, jadinya itu. Dan dramanya perselingkuhan lah, istilahnya seperti itu. Tapi ya itu Mm-mm. kan, ya sayang, Ya, maksudnya itu sayang. seharusnya itu bisa buat porsi yang lain, istilahnya untuk porsi pembangunan yang lain. Kalau itu sih kalau menurut saya sih. Dan saya Mm-mm. sekali lagi saya setuju nih sama si Bre nih, bahwa Mm-mm. uh, setelah menonton film ini dan menonton penjelasannya, ya memang ini benar-benar dipikirkan sih dalam arti. Tapi tadi itu Mm-mm. balik lagi, itu nggak mengubah persepsi saya, kecewaan saya ini terhadap, ya harusnya ini bisa lebih baik nih, bisa ngerti ya, bisa lebih baik nih eksekusi, nggak nanggung. Dan berpotensi sebenarnya berpotensi kalau ditulis dengan sedikit agak rapi dan cocok untuk audiensnya, Hmm, sesuai pasarnya, istilahnya kayak gitu kan, yang dilihat dari trailernya itu kalau misalkan bisa tuh dibikin kayak gitu, bisa sih nggak bikin kecewa. Tapi ya itu sih. Tapi jujur saya ya respect juga, karena kayak di awal bener-bener film ini tuh kayak lebih ke artistik. hmm, Menurut saya lebih ke artistik. Jadi dia awalkan dari gambar tuh, gambar ngezoom, ngezoom masuk, baru mulai filmnya. Di akhir gambarnya ngezoom keluar. Jadi kayak ini tuh kayak ceritain ini tuh rangkaian dari sebuah lukisan gitu. bisa juga, bisa. Hmm. Nah, itu sih. Balik ke audiensnya lagi sih sebenarnya ya.
Hmm. Yang mengharapkan horor ya kayak tadi Mas Jaman bilang kayak ekspektasinya udah dapat horor nih, tapi ternyata malah dia bingung antara horor atau mau thriller atau mau drama gitu. Hmm. 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 Jadinya ya kesannya jadi kurang aja gitu. Hmm. Nah, Setuju sih. kalau kalau dari misalnya keunggulan dari film ini apa nih? Aduh. Jadi agak bingung ya kalau mau cari keunggulannya. Mungkin Sinematografi, apa ya? acting, acting itu Itu oke sih sih ya, artistiknya sih mungkin. artisnya ya, oke oke. Mm-mm. Dan penulisan ceritanya sebenarnya kalau yang baru tahu setelah penjelasan ending baru tahu kalau dia udah kerja keras banget untuk bikin sebuah cerita kayak gini nih. Tapi kalau bagi yang nggak nyari dan habis selesai nonton udah nonton gitu doang ya rasanya kayak eksekusinya buruk gitu. Oke oke oke, iya iya, benar benar. Artistiknya Kan bagus sih betul betul. Dan saya usaha untuk menyatukan simbolik-simboliknya itu juga keren ya. Perlu di. udah keren sebenarnya. Terus Tapi untuk pasar audiens sebagian besar orang nggak paham kan kayak gitu. Jadinya ya udah jatuhnya ya kayak Mas Jawan tadi kayak tetap kurang sih. hmm, Jadi keunggulannya cuma di artistik sih. Kayak dia lebih nekanin pesan-pesan artistiknya di situ. Yang jadi keunggulannya di sini di situ. kalau dari Amandanya sendiri gimana? Oh untuk performanya Amanda eh, bagus sih, udah bagus deh, udah cukup bagus sih sebenarnya. Performan actingnya udah cukup bagus. Tapi ya ada beberapa hal yang disayangkan kayak beberapa casting juga cuma screen time-nya cuma dikit doang. Hmm. Padahal di situ kalau saya kan juga nonton series Stranger Things, di situ ada Natalia Dyer kan. Hmm. Pengen nonton dia agak banyakan gitu. Tapi juga screen time-nya dikit gitu. Cuman segitu doang ya. Cuma segitu doang dan pengaruhnya cuma dikit doang, cuma buat ngasih tahu kalau si suaminya ini suka selingkuh udah gitu doang. Dan padahal itu kan udah ke polisi segala macam, itu dipikirnya itu bakal ada apa gitu lah ya, ada Ada samping. apa atau apa seperti itu, atau dia malah terancam ya. Hmm. Oh, satu lagi nih, aku mau tanya nih, endingnya gimana? Maksudnya gimana? Endingnya gimana menurut Mas? Eh, Sebenarnya. Pertanyaannya, pertanyaan dari Bre ini maksudnya apakah endingnya itu saya puas atau Oh iya, endingnya puas atau menurut bingung kan atau gimana? menurut saya sih endingnya sih saya sih cukup puas sih ya dalam arti ya. Dan kalau misalnya kalau ditanya sebenarnya apa sih yang terjadi ini di endingnya nih, istilah gitu ya, kan pasti Mm-mm. kalau menurut saya sih si suami sih mati karena dalam arti dia kan menyewa bot yang nggak ready lah kita bilang ya, nggak ready Mm-mm. yang misalnya dalam perbaikan, terus abis itu dibilang kan sebelumnya itu ya kalau yang akan melihat antara heaven and earth itu orang yang akan mati kan Mm-mm. ya. Gampang. Jadi ya dia akan masuk ke neraka dan itu endingnya sih, dan itu kan namanya itu kayak saya lupa tuh nama botnya Lost apa. Horizon. Nah itu kan Lost Horizon kan itu kan menggambarkannya, ya udah itu dia itu endingnya sih. Saya cukup puas sih sebenarnya endingnya itu seperti lukisan yang pertama ya, Mm-mm. yang lukisan yang bukan pertama, lukisan yang pas mahasiswinya karya wisata. Tapi perbedaannya itu di lukisan itu kan Dia pegang dari ininya apa botnya, sedangkan kalau si itu kan dia kayaknya lepas aja udahlah kayak pasrah gitu mau mati lah mungkin sih. pegang pegang kayu nggak sih kalau Nah nggak pegang salah. kayu kan pegang setir, istilahnya kayak kalau Iya. kayu kan zaman dulu kan kayak setirnya gitu ya. Nah, Mm-mm. pas di itu tuh bener-bener di zoom tuh tangannya si sang suami itu lepas, dan itu kan bukan bukan tanpa arti tuh kalau nggak, kenapa nih kok di zoom tangannya ngelepasin itu kan Nah, itu kan ada simboliknya juga tuh seperti itu. boleh juga. Nah, kalau Mas sendiri gimana Mas? Arti dari endingnya apa? Endingnya sempat kayak bingung sebenarnya. Kayak kok jadi nggak terjawab kayak gini. Karena pengennya kan dia dibales tuh kayak gitu. Dibalas saat itu juga gitu. Kayak dia terjatuh kayak atau gimana di laut gitu kan. Pengennya gitu, tapi set, ya yang dirasain pertama kayak gitu. Tapi setelah baca penjelasan endingnya jadi lebih ngerti sih. Nah Jadi itu kayak ya itu setuju ada simbolik-simboliknya yang sebenarnya film ini memang lebih ke artistik sih. Dan endingnya kalau dilihat dari segi artistik itu udah bagus. Tapi kalau dari segi audiens yang pertama kali nonton itu bakal bertanya-tanya kok hmm. kayak gini endingnya gitu sih. Nah Cukup puas sebenarnya. cukup puas ya. Nah sekarang nih kata-kata terakhir sebelum penutupan nih, apa yang
Bray bisanya sarankan kepada sobat BB69 yang ingin menonton film ini? Bagi yang suka film horor, lebih tepatnya horor yang kayak ada setan-setannya, yang misalnya nuansanya tuh lebih horornya tuh dapet gitu ketimbang thriller sama dramanya, jangan nonton ini. Tapi kalau ingin cari hal yang ada konsep baru dan pengen ngasain sebuah artistik seni film dari artistiknya, itu boleh. Ini jadi salah satu film yang sebenarnya cukup berpotensi, boleh ditonton. Tapi memang harus ada alasan itu tuh sebelumnya. Tapi kalau misalkan cari horor doang, nyari sebuah hiburan dari film horor, mending nggak usah nonton. Takutnya bakal lah horor kok kayak gini gitu. Itu sih pesan dari saya. Oke, oke, oke. Jadi yang mereka yang mengharapkan horor jump scare, siap-siap kecewa. Yang mengharapkan horor sadis, siap-siap kecewa. Tapi yang mengharapkan horor thriller plus keluarga, ini masih boleh ditonton lah. Apalagi kalau mereka yang suka melihat simbol-simbol, simbolik-simbolik yang ya berusaha keras untuk Mengartikan. menelaah. Nah, ini boleh nih. Cocok. Dan yang untungnya saat ini kita bisa melihat explanation dari orang-orang sih. Jadi setidaknya itu menambah ilmu. Cukup menambah ilmu juga sih. Menambah ilmu, jadi lukisan-lukisan dan makna-maknanya itu. Oke, oke. Ini terima kasih banget nih Bre untuk menjadi teman Kongko BB69. Siap. Mas Bre, misalkan kalau ingin melihat konten-konten daripada Sini Aja Channel, ini kita harus kemana nih? Boleh langsung aja cari di pencarian YouTube Sini Aja. Atau boleh juga mampir ke Instagramnya, Twitternya, Facebooknya dengan nulis Sini Aja Channel. Nah, ini untuk para pendengar nih, kalau misalkan kalau ingin request film untuk dibahas kepada Sini Aja, boleh tuh di channelnya. Boleh banget, tinggal komen aja di video terbarunya. Nanti sebisa mungkin lah kalau sempat nonton, saya coba tonton dan bikin reviewnya. Review terbarunya apa nih? Review terbarunya saat ini The Woman in the Window. Baru tadi pagi ya kayaknya kalau nggak salah ya. Tadi pagi juga, tanggal 16. Tadi pagi baru di upload ya. Itu keren tuh, keren. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bre Alfian untuk menjadi teman Kongko BB69, dan untuk para sobat BB69 jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. See you. Makasih.